Cuma yang tidak berubah di sini adalah bebatuan yang dikandung oleh tanah ini ya, seperti ini ya. Ini masih ada batu, cuma ini pipih ya, dan mudah untuk dipecah ya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Marguna Wirawan Channel. Di video kali ini saya akan membahas masih tentang pengolahan lahan ataupun penggemburan tanah. Nah, pada video-video sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan ataupun membuatkan tutorial. Mungkin banyak yang masih belum paham ataupun masih ragu untuk pengolahan lahan ataupun penggemburan tanah liat. Nah, jadi di hadapan saya ini adalah tanah liat yang teksturnya itu mirip berbatu ya, mirip berbatu. Nah, seperti ini juga ada batunya, cuman dia itu masih bisa untuk dicangkul ya, masih bisa untuk dicangkul. Ini warna tanah keputihan ya, keputihan, sudah hampir mirip pasir darat ya, masih mirip dengan pasir darat. Kemudian untuk tanah jenisnya seperti ini ya, apabila teman-teman memiliki tekstur tanah seperti ini, apabila keadaan cuaca itu kemarau ataupun panas, otomatis tanah ini akan cepat kering ya, akan cepat kering. Kemudian dia itu akan mengeras. Kemudian pada saat hujan, tanah ini masih bisa kita cangkul. Kemudian cuman dia itu mengandung air ya, mengandung air ataupun masih mengisap air ya. Air itu mudah tergenang di dalam tanah seperti ini ya. Apabila tanah ini kita tanami umbi-umbian ataupun tanaman yang memiliki akar serabut jangka pendek, otomatis untuk pertumbuhan atau hasil itu kurang maksimal ya, kurang maksimal. Itu sudah pernah saya coba, karena tanah ini seperti tidak mengandung unsur hara ataupun tidak subur ya, tidak subur. Nah, makanya untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa dukung terus Marguna Wirawan Channel agar bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat seputaran pertanian dan perkebunan. Nah, untuk tanah yang seperti ini ya, apabila kita lakukan penggemburan lama-kelamaan, otomatis dia akan berubah ya, bisa seperti ini ya teman-teman ya, ini ya. Nah, ini sudah mulai hitam pekat ya warnanya ya, karena ini sebelumnya di sebelahnya ada tanaman durian. Kemudian kita tumpukkan kompos ya, kompos ini tidak kita pendam, kita tumpuk. Kemudian yang di atas, karena saat ini kita menggali lubang, itu pun untuk tanaman durian yang akan diisi pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Nah, seperti ini ya, ini adalah tanaman duriannya teman-teman ya, tanaman duriannya, agar nanti tumbuh subur, mendapatkan nutrisi. Makanya di sebelahnya ini saya bikinkan lubang ya, lubang seperti ini sudah kelihatan ya, tanahnya putih itu ya, ada bebatuan. Kemudian saat hujan air itu menggenang. Kemudian kalau saat kemarau tanah itu mengering ya. Nah, di sini dalam lubang ini saya akan kasih nanti pupuk kompos ataupun pupuk kandang yang sudah difermentasi, tujuannya agar tanaman durian ini tumbuh lebih subur ya, dan mendapatkan nutrisi di tanah ya, itu lewat pupuk yang akan saya taburkan di lubang ini. Nah, untuk teman-teman yang memiliki tekstur tanah seperti ini, ada baiknya kita menanam tanaman yang memiliki akar tungkang, misalnya itu pohon durian, pohon mangga, pohon cengkeh, dan lain-lainnya. Nanti saat pengolahan kita masih bisa ya, masih bisa, karena akarnya itu semakin lama bisa menembus ataupun melewati celah-celah tanah ya, pori-pori tanah ataupun celah-celah tanah ini masih bisa dilewati oleh akar tungkang. Nah, jadi kalau kita bikinkan lubang seperti ini dan dikasih pupuk, otomatis tanaman itu nantinya akan mendapatkan nutrisi dari pupuk yang kita tabur. Nah, jadi karena
ini tanahnya putih ya, sebelumnya tanahnya sudah seperti ini. Kalau untuk penggemburan pada video sebelumnya itu pernah saya bikinkan tutorial, yaitu menggunakan EM4 pertanian seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini karena terlalu sering ya kita menggunakan EM4 pertanian dan juga pupuk kompos, otomatis sudah ada perubahan ya, tanah itu sudah mulai hitam pekat. Cuma yang tidak berubah di sini adalah bebatuan yang dikandung oleh tanah ini ya, seperti ini ya. Ini masih ada batu, cuma ini pipih ya dan mudah untuk dipecah ya. Nah, jadi video ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman para petani dimanapun berada. Mengolah tanah itu memang membutuhkan modal yang cukup lumayan ya untuk hasil yang maksimal. Karena sebagai petani awalnya kita memerlukan biaya ataupun modal yang cukup besar ya untuk pengolahan lahan dan pembibitan, sehingga hasilnya nanti akan maksimal ya. Suatu saat kalau sudah berhasil itu semua akan terbayar ya, jerih payah ataupun modal yang kita keluarkan di dalam bertani. Tujuan kita di sini adalah saat kita melakukan pengolahan lahan itu agar tanaman yang kita tanam itu dapat menghasilkan buah yang cukup banyak ya, ataupun yang lebat, dan panen itu terus meningkat. Apabila kita tidak melakukan pengolahan ataupun pemupukan, otomatis tanaman yang kita tanam itu hasilnya kurang maksimal. Nah, maka dari itu tekstur tanah yang kita miliki itu sangat berpengaruh ya terhadap tanaman yang kita tanami. Makanya sebagai petani itu kita hanya bisa memanfaatkan lahan ataupun pupuk yang ada di sekitar kita ya, untuk membuat tanah itu menjadi lebih subur ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Meskipun di video sebelumnya itu banyak ya dari teman-teman yang kurang paham ataupun masih ragu penggemburan tanah menggunakan EM4 pertanian. Kalau kita melakukan cuma sekali ya tentu saja wajar ya untuk hasil tidak akan maksimal. Karena kita di sini sering melakukannya, karena pupuk organik itu sangat perlu juga ya untuk tanaman dan juga untuk tanah, sehingga tanah itu akan mudah menjadi gembur dan mengandung unsur hara, unsur organik yang terkandung di dalam tanah. Kemudian lewat EM4 kita dapat memfermentasi bahan organik yang terkandung di bawah tanah ya, ataupun di dalam tanah, sehingga tanah itu bisa menjadi gembur dan subur. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini sudah mulai, nanti kalau dibiarkan seperti ini, nanti kita siram lagi dengan EM4. Apabila kita mempunyai pupuk kompos, kita tabur aja di atasnya, otomatis nanti tanah itu juga akan membaik ya teman-teman ya. Nah, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para petani dimanapun berada. Semangat terus untuk mengolah lahan ataupun merawat tanaman yang ada di sekitar kebun. Suatu saat pasti akan terbayar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.